Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Baitul Anwar yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini niat kita untuk karena Allah berpuasa. Setelah habis tarawih kita akan baca bareng-bareng itu. Nawaitu sauma godin an hadai fardhi sahari ramadhana hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Karena Allah. Jadi niatnya benar-benar karena Allah, bukan niatnya pengen kurus. Tiap hari ibu-ibu mah ditimbang we, turun-turun. Kunaonnya apa? Puasa kali ini turun-turunnya. Tuh. Jadi niatan kita benar-benar karena Allah, bukan selain itu. Baik kita masuk, kalau kita pikir deh ya, sebenarnya manfaat dari Ramadan ini melatih diri terhadap apa? Musuh paling besar di dalam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai perang Badar menang 400 lawan 1.200 orang kafir. Begitu menang, dikumpulkan semua sahabat. Rasulullah berkata, sekarang kita sudah memenangi sebuah perang, tapi kita akan berperang dengan musuh yang sesungguhnya, yang lebih berat lagi. Bertanya sahabat, siapa itu musuhnya? Dirimu sendiri. Maksudnya adalah nafsu kita. Nafsu kita jahat. Coba aja sekarang ibu-ibu, perhatiin deh. Masaknya mie glosor, terus aya cakwe, terus aya goreng tempe, goreng tahu, goreng cau, sadayana, semuanya pengen, hayam. Bapak-bapak, coba lihat, udah diuk, menjelang asar, pengen ambil ini, wah niatnya tuh, semuanya pengen diambil. Tapi begitu Allahu Akbar, minum segelas air, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika autartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, udah. Kemana itu nafsu yang tadi itu? Kemana? Gak ada lagi. Begitu jahatnya nafsu. Makanya ketika nafsu itu dipenuhi, itu tuh bukannya berhenti. Dia tuh akan menggoda kita untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikendalikanlah supaya menjadi nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang baik yang menyuruh kita untuk bertakwa. Baik, kita masuk kepada tafsir surat Yasin. Kita kemarin sudah sampai ayat ke-7. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ini tertuju bagi orang-orang yang kemarin kita sudah jelaskan pada ayat sebelumnya. Mereka bilang, naudzubillah, Muhammad bohong. Mereka bilang, naudzubillah, Muhammad tukang tipu. Naudzubillah, mereka bilang Muhammad adalah bukan seorang rasul. Saya tidak bersaksi bahwa Muhammad itu adalah rasul. Dia manusia biasa. Mana ada rasul, nggak pernah belajar, tau-taunya bisa aja. Nah, kemarin sudah dijelaskan bagaimana Allah sendiri yang membela Nabi Muhammad dengan kesaksiannya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sungguhnya Nabi Muhammad itu benar-benar seorang rasul. Allah sendiri yang membela perkara.
perkataan itu, membantah semua perkataan orang kafir. Nah, ketentuan bagi orang kafir itu menutup diri dari kebenaran, menutup matanya, menutup telinganya, menutup seluruhnya. Tak ubahnya mereka itu perilakunya bagaikan binatang. Di dalam ayat yang lain, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu yafqahuna biha wa lahum adhanu la yasmauna biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah kuciptakan neraka jahanam dengan kebanyakan penghuninya dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tak tergerak hatinya. Mereka punya mata, tak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya kuping, dengerin nasihat, gak mau. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang. Bahkan lebih keji lagi dari binatang. Binatang ternak di sini. Kalau an'am. Coba pikir, binatang gak ada malunya. Kawin di depan, di tempat umum, gak malu, iya kan? Lagi naik mobil, di depan tiba-tiba ada kambing lagi, kambing jantan, gak malu-malunya lagi. Itu binatang. Nah, manusia sekarang sudah menyerupai binatang. Apa itu? Mempertontonkan aurat tanpa malu, dicabut rasa haya, rasa malu itu. Nah, orang-orang ini yang menutup diri dari kebenaran itu menghinakan dirinya sendiri. Maka ketetapan dan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman, ayu wajabat kalimatul azabi ala aktsarihim li'anna Allah ta'ala, maksudnya adalah telah terpastikan firman ketentuan Allah berupa siksaan bagi mayoritas dari mereka, karena sesungguhnya Allah Ta'ala alima bi'ilmihil azali anna aktsara Quraisyin la yu'minuna billahi wa risalah Muhammadin alaihi salam ka'abi jahlin wa utsbata wa syaibata wal mughirata wa amsalihim. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui dengan ilmunya yang azali. Maksudnya azali di sini adalah Allah itu ada sebelum semuanya diciptakan. Adanya Allah tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Tuh keyakinannya. Masuk nggak sama akal? Ya nggak bisa, akal manusia melemah. Kenapa? Karena hakikinya manusia itu berawalan dan berakhiran. Sepakat? Maka tidak bisa disamakan dengan pencipta. Maka suatu kebodohan dan kejahilan luar biasa bagi manusia yang menyembah makhluk yang menyerupai dirinya, yang berawalan dan berakhiran. Tidak mungkin menyembah sesuatu yang lebih lemah daripada manusia, atau benda mati, atau menyembah matahari, atau menyembah api. Bodoh ini, bodoh sekali. Perbuatan jahil yang paling jahil. Makanya akidah Islam, Allah. Adanya Allah ada di mana-mana. Lebih dekat daripada urat leher yang paling dekat. Jadi kalau ada yang nunjuk, ini ibu-ibu nih, nenek-nenek nih sering kumaha iya teh permasalahan ini. Abdi mah kumaha yang di atas we. Naon yang di atas teh parah. Bocor deh. Bagaimana Allah, sebut Allah. Ya. Jadi sebut Allah, meneh hese pisan nyebut Allah teh. Bahwasanya mayoritas kaum Quraisy tidak akan beriman kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Jahal,
Utbah, di sini sebutin Syaibah, Walid bin Mughirah, dan orang-orang semacam mereka. Wal khitabu fi haqqi haula'il ashqiya'i litakidil hujjati litolabil iman, maka khitab, yaitu titah Allah subhanahu wa ta'ala pada hak diri mereka orang-orang celaka itu untuk memperkuat argumentasi, bukan untuk tuntutan keimanan. Ingat, saking dinistanya, dia ditetapkan dengan argumentasi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang jahatnya Abu Jahal, tentang jahatnya Mughirah, tentang jahatnya Syaibah, dan tentang jahatnya Utbah. Di sini ditetapkan benar-benar bahwa kamu itu benar-benar termasuk orang-orang yang durhaka, yang tergolong pada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ditutup, dikunci. Itu dalam bentuk istidrak paling berat, menetapkan diri tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk menjadi beriman. Itu prerogatif Allah. Jadi bagi orang-orang, hai orang-orang yang benar-benar menentang agama ini, agama yang hak, hai orang-orang para bedegong songong mulut bau, saking sebelumnya saya menentang dan tidak percaya akan adanya hari akhir, yang hanya berpikir tentang dunia saja. Ketika dimasukkan nasihat, malah orang yang memberikan nasihat itu kau musuhi, kau benci, kau hujat, kau framing. Maka hati-hati, siksaan paling berat bagi seorang makhluk adalah diistidrat seberat-beratnya, dibiarkan dalam keadaan kelalaian yang luar biasa. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui bahwa mereka tidak termasuk ahli tauhid, para pengesa Allah. Tidak mungkin, karena mereka sendiri yang menutup. Yang jahat siapa? Saya tanya, yang jahat siapa? Allah. Bukan, dirinya sendiri mendolimi dirinya, memberikan pilihan untuk menjadi penentang Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, bukan Ilham Haidir ya, bukan Dr. Ilham. Kami ilhamkan jalan fujur, kesesatan, atau jalan kepada ketakwaan. Pilih olehmu. Pilih. Betapa berat untuk menuju kepada jalan yang menanjak ini, yaitu jalan kepada kebaikan. Sebagai contoh saja, sebagai contoh, tolabul ilmi ada di dalam ayat Al-Quran nih. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilman darajat. Akan aku angkat sebagian kamu orang beriman dan sebagian orang yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu disebut. Artinya, ketika ada majelis ilmu dibandingkan dengan ibadah lain di rumah, lebih utama ibadah ilmu. Karena dikatakan menurut Ibnu Abbas 500 tahun perjalanan, satu tingkat, satu derajat kepada derajat yang lain itu senilai 500, dan itu ada 700 derajat. Insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, iya teboga huntu nini nyebrang juga hese, nyeri cangkeng, jalan jiga keong ke masjid. Mak, bade ka mana? Ke masjid, Neng. Nuntut ilmu. Ibu-ibu, nenek-nenek meni merege hese pergi ke masjid. Resikonya besar. Nyebrang, ningali mundur deui. Sama sopirnya ugal-ugalan mau nyebrang,
henteu dibere, din, woi. Tapi karena cintanya datang ke masjid ini, maka nilai pahalanya gede, bukan gede, gede. Ya Bu. Maka orang-orang ini tidak termasuk, maka sudah jelas pasti kedudukannya. Disebutkan di dalam tafsir surat Yasin ini, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ada yang menggugurkan iman, hati-hati ya. Nanti kita sampai tuh di dalam kitab Futuhatul Madaniyah, fi Syu'abil Imaniyah. Apa itu? Ngaku Islam KTP, sholat ente, puasa ente, kemudian tidak takut sama peringatan, hati-hati. Dan yang paling jahat yang dilakukan oleh umat akhir zaman adalah, yang bisa menggugurkan adalah melakukan perbuatan syirik kecil, dukun, kemudian praktek syirik yang lain, lebih percaya kepada kekuatan makhluk dibandingkan kepada kekuatan Allah. Hati-hati. Dan tingkah lakunya seperti halnya orang kafir Quraisy ini, memusuhi agama ini, ngakunya Islam. Hati-hati. Ketika sampai istidrot kepadanya, makin sinting aja pekerjaannya, makin jauh saja daripada yang namanya kebenaran. Telah masukkan ayat ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalam fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Gimana tuh? Belenggu di leher, tangan diangkat ke dagu. Maka karena itulah mereka terengadah. Lihat tuh, terengadah gini, diikat dalam satu rombongan bersama dengan orang-orang kafir. Mau nggak kita? Kebayang sama kita, sebelahnya Abu Jahal, sebelahnya Walid bin Mughirah. Tidak ada nikmatnya. Siapa yang kau kagumi? Bukan Nabi Muhammad, anak-anak zaman sekarang. Tetapi siapa yang kau kagumi? Kemewahan, Bill Gates, aku kagumi. Orang-orang kafir semua sebagai tokohnya. Ingat, ketika kamu mengagumi seseorang yang bukan, maka kamu bukan dari golongan agama ini. Dari Nabi Muhammad adalah idola, pemimpin terbaik. Sesungguhnya kamu menyerupai kaum itu. Ingat dong, kamu akan disatuin ke sana. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, terdongak kepala, mereka tertutup mata mereka, karena sesungguhnya batang belenggu yang dipasang di leher, yang dibelenggu itu masuk di bawah dagunya. Maka hal itu menghalangi orang itu menundukkan kepalanya. Wahadhil ayah ala sabili tamthili liman la yu'minu billahi wa yatakabbar biman kanat yaduhu ila unukihi wa rafa'a ra'sahu ila sama' wa lam yaru syai'a. Ayat ini dalam bentuk perumpamaan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang yang menyombongkan diri, diserupakan dengan orang yang menaruh tangannya ke lehernya dan mendongakkan kepalanya ke langit, padahal ia sedang tidak melihat apa-apa. Coba ibu-ibu lihat deh,
orang-orang sombong, diktator. Mussolini itu selalu begini nih kalau difoto. Begini semuanya. Saking sombongnya. Kemal Atatürk begini. Hari Angkatan Bersenjata Turki. Sambil dia mendongakkan kepalanya. Hai pasukanku. Dia ngomong begini. Melihat saking sombongnya. Sekarang yang lebih berkuasa aku atau Allah? Kemal Atatürk. Lantas dijawab sama pasukannya, engkau yang mulia. Fir'aun juga begitu. Maka bagi orang-orang yang sombong, tertutup sudah seolah-olah hidup itu bakalan selamanya. Padahal hidup itu singkat. Gak pernah tuh lebih daripada 100 tahun, susah. Udah pohon, udah lupa, udah budi, budak dikit. Coba pikir sama kita baik-baik bapak-bapak ibu-ibu. Betapa orang sombong dan menyombongkan diri di atas dunia itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya sombong itu ada satu, karena pintarnya. Hati-hati nih. Karena ilmunya. Dia merasa bahwa ilmunya, pintarnya adalah dari diri dia. Salah. Itu dari Allah. Sia dikasih stroke, langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Pohok KB. 2, harta. Kaya, raya, sombong. Orang miskin nggak ada, seneng-seneng. Semuanya pengen dihargai. 3, jabatan. Pangkat. 4, popularitas. Nggak level. Ibu-ibu Baitul Anwar bergaul sama saya, gitu katanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, wakila hiya ikhbarun an ahwalil kuffari fi jahannam. Dan dikatakan oleh satu pendapat bahwa ayat ini adalah pemberitaan mengenai kondisi-kondisi orang-orang kafir di dalam neraka jahannam. Jadi ada yang merupakan perumpamaan bagi orang-orang yang menutup diri dari kebenaran ayat-ayat Allah dan berlaku sombong di muka bumi. Banyak nggak orang-orang zaman sekarang nih kayak gitu? Banyak nggak? Banyak banget. Mudah-mudahan ini denger nih, ya, biarin, biar panas kupingnya nggak apa-apa. Tapi ini adalah salah satu bentuk nasihat. Jangan sombong. Yang berhak sombong itu adalah Allah yang telah menciptakan dan memberikan karunia kepada seluruh alam semesta termasuk semut. Coba pikir sama kita. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nuzilat hazihil ayah fi riwayatin fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi min Bani Makhzumin. Diturunkan ayat ini, asbabun nuzulnya menurut satu riwayat pada hak peristiwa yang terkait dengan Abu Jahal dan kawannya dari Bani Makhzum. Mereka berkumpul. Wa dzalika anna Aba Jahlin halafa la iraitu Muhammadan yusalli la ardkhanna ra'sahu bil hajari. Nah, ini lihat di sini. Peristiwa itu adalah Abu Jahal dengan sombongnya berkata begini ketika lagi kumpul nih. Sungguh jika aku melihat Muhammad sedang sholat, maka sungguh aku akan pecahkan kepalanya dengan batu. Auzubillah min zalik. Abu Jahal jahatnya. Makanya saya menyebutnya nggak mau dah Abu Jahal, Abu Jahal plus
plus Abu Gosok. Nah, itu lah. Fa'atahu wa huwa yusalli falamma rafa'al hajaro shallat yaduhu ila unukihi wala siqal hajaru biyadihi. Lalu ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat beliau sedang sholat. Lalu ketika Abu Jahal mengangkat batu, maka lumpuhlah tangannya sampai lehernya dan batu itu menempel di tangannya. Tetiasa nanaon kieu dah. Batunya udah berat kieu ningali Muhammad. Gak bisa. Falamma ada ila ashabihi wa akhbarahum bima saqatal hajaru. Lalu ketika ia telah kembali ke teman-temannya dan ia memberitahukan kepada mereka mengenai peristiwa yang dialaminya, barulah batu itu jatuh. Jadi begini jika orang bodoh kayak dikunci, gak bisa diturunin. Baru ketika sama Bani Maksum kumpul lagi, plak, baru jatuh batu ini. Makanya kalau ada orang mau jahat, baca nih, waj'alna min baini aydihim sadam wa min khalfihim sadam fa asyainahum fahum la yubsirun. Dipasang dinding-dinding benteng gitu. Harus dengan yakin bacanya. Ini tuh yakin. Kudu yakin. Faqala rajulun min bani Makhzumin ana aqtuluhu bihadzal hajari fa'atahu wa huwa yusalli. Lalu seorang laki-laki dari Banu Makhzum berkata, aku akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Ambilnya batu itu lagi. Jahat ya orang-orang ini ya pada Nabi. Lalu ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang sholat. Fa'arada ayyarmiyahu bil hajari fa'amallahu ta'ala basarahu faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wala yarahu. Lalu ketika ia hendak melempar beliau dengan batu itu, maka Allah Ta'ala membutakan penglihatannya. Lalu Allah menjadikan lelaki itu dapat mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ia tidak dapat melihat beliau. Lihat perlindungannya Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Faruji'a ila ashabihi falam yarahum hatta naduhu faqalu ma sona'ta. Lalu ia kembali ke teman-temannya, lalu ia tidak dapat melihat mereka hingga mereka memanggilnya. Lalu mereka berkata, ma sona'ta, apa yang telah engkau perbuat terhadap Muhammad? Qala ma ra'aituhu walakin sami'tu sautahu hala baini wa bainahu syai'un kahayatil ji'li yanfuhu bidzambihi walau danautu minhu ka'akalani. Laki-laki itu berkata, aku tidak melihat Muhammad, akan tetapi aku mendengar suaranya dan ada sesuatu penghalang antara diriku dan dirinya, seperti bentuk anak sapi pedal yang bagus, yang mendengus dengan ekornya, sedang marah siap menyerang padaku. Dan seandainya aku mendekat kepadanya, niscaya pasti anak sapi itu memakanku. Luar biasa ya bapak-bapak, ibu-ibu, kisah ini. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalamu la yaqdiru an ayyarahu. Dan setelah peristiwa itu, setiap kali bila mana Abu Jahal bermaksud ingin berbuat jahat kepada Nabi Muhammad, maka ia tidak mampu melihat beliau. Wa fi riwayatin nuzilat hadhil ayah fi ta'ifatim min Quraisyin.
Dan menurut satu riwayat yang lain, turunnya ayat ini mengenai sekelompok orang dari suku Quraisy. Peristiwa itu adalah bahwa Nabi Muhammad bersama para sahabat beliau didapati sedang duduk-duduk pada suatu hari di dekat pintu Ka'bah. Lalu seorang suku Quraisy berkata, marilah kita hajar Muhammad, kita tindak Muhammad serta para sahabatnya, dan kita pergi dengan membawa mereka ke gunung Abu Qubais. Lalu kita bunuh Muhammad serta para sahabatnya. Jahat mereka, bermaksud makar. Ingat di sini bapak-bapak, ibu-ibu, naon atuh ayeuna mah sama agama ini. Mau seperti apa jahatnya? Wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin. Kamu mau makar sama Allah, Allah juga berbuat makar, dan Allah adalah sehebat-hebat berbuat makar. Mau makar sama agama ini. Dari zaman dulu orang memerangi agama ini, Allah tetap ada. Di mana Firaun? Di mana Namrud? Di mana orang-orang yang jahat itu? Semuanya paeh kabeh. Tapi Allah tetap ada. Kurang bukti apa? Nggak sadarkah itu? Bahwa itu adalah merupakan salah satu bentuk bahwa jangan main-main terhadap agama ini, terhadap Allah yang maha hebat. Dan orang yang tidak ridho, tidak menerima agama Muhammad, maka kita bebaskan jalannya. Dan jika tidak menolak agama Muhammad, maka kita bunuh mereka semua. Wa ba'da hadhil musyawarati attafaqu wa atau ila Muhammadin alaihi salami wa ashabihi. Dan setelah musyawarah ini mereka bersepakat dan mereka datang kepada Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Faja'alallahu ta'ala baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan lam yarau Muhammadan wa ashabahu. Lalu Allah Ta'ala menjadikan di hadapan mereka suatu tabir, dan di belakang mereka suatu tabir. Maka mereka tidak melihat Nabi Muhammad dan para sahabat mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, riwayatnya seperti itu. Nah, jadi dari sampai dengan ayat ini, kalau kita melihat ya, menurut riwayat yang lain, ayat ini diturunkan pada hak peristiwa yang terkait dengan orang-orang musyrik. Peristiwa itu adalah bahwa mereka didapati sedang berkumpul dalam suatu majelis. Salah seorang dari mereka berkata mengenai hak diri, hal yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan suatu hal. Qala iraitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. Dia berkata, jika aku melihat Muhammad maka aku akan melakukan hal seperti ini dan hal seperti itu. Lalu datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiri di dekat orang itu, dan beliau membaca surah Yasin hingga firman-Nya fahum la yubsirun pada ayat 1 sampai dengan 9. Dan setelah membaca itu, Nabi mengambil segenggam debu dan beliau melemparkan ke arah wajah orang-orang musyrik yang ingin berbuat jahat itu. Maka dalam arah seketika mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang musyrikin itu tidak bisa melihat beliau, dan mereka mengibaskan debu dari wajah-wajah mereka sambil berkata, wa yaquluna wallahi ma ra'ainahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Demi Allah, kami tidak melihat Muhammad dan kami tidak mendengar suara beliau, padahal beliau ada di situ. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, begitulah bagi orang-orang. Jadi sekarang pelajaran berharga dari ayat ini adalah jangan kita makar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang setia kepada Rasul, setia kepada Allah, setia kepada agama ini dengan iman yang semakin menghunjam. Maka pertolongan Allah akan datang kepada kita.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan pertolongan. Kalau pertolongan merege hese terhadap semua masalah, teangges-angges masalah, habis masalah, ayah masalah deui, perlu ditanya. Sudahkah kita mencintai agama ini? Sudahkah kita mencintai Allah? Sudahkah kita mencintai Rasulullah dengan cinta yang sesungguh-sungguh? Itu harus ditanya. Jangan-jangan aku telah berbuat di dalam hatiku pengkhianatan, yaitu dengan apa? Tidak melakukan syariat, ente puasa, ente sholat, memusuhi para ulama, memusuhi para ustaz. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya kita cintai agama ini dengan cinta yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa atiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma salimna wa salim ma ma'ana, Allahumma fazna wa fazma ma'ana, Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana, Allahumma azimna wa azim ma ma'ana, Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma ma'ana, minna du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ini adalah doa benteng akidah. Akidah kita, iman kita terus dilindungi ya. Baca terus. Karena doa ini apa yang lebih hebat daripada iman? Gak ada. Iman ini adalah karunia terbesar bagi kita. Maka lindungi anak-anak kita, lindungi diri kita, lindungi semuanya dengan iman terhunjam semakin dalam di dalam hati relung kolbu yang terdalam, sehingga tidak akan goyah, tidak ada keraguan sedikit pun kepada kebenaran, tidak ada pengkhianatan sedikit pun dari hati ini kepada agama ini, dan semakin terikat dalam ukhuwah yang diikat oleh keimanan yang sama. Mudah-mudahan yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.